Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan ini saya coba untuk menyampaikan satu subbab bahasan dalam sistem informasi manajemen, yaitu konsep sistem informasi. Oke, ada beberapa materi yang seharusnya sudah dikuasai sebelumnya ya, yaitu konsep sistem dan konsep sebuah informasi. Yang kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan konsep sistem dan konsep informasi ya. Nah, sekarang kita mengerucut pada pengertian konsep sistem informasi. Semoga untuk kemarin konsep sistem itu seperti apa itu sudah dikuasai, kemudian konsep informasi itu juga sudah dikuasai. Jadi kita bisa nanti lebih mudah untuk memahami terkait dengan konsep sistem informasi ya. Sistem informasi ini menurut pakar ya, ada beberapa deskripsi dari sebuah sistem informasi. Ini dari McLeod, dari bukunya yang saya gunakan saat ini, menyatakan bahwa sistem informasi itu merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber, jadi sumbernya tidak hanya satu, kemudian menggunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi. Itu adalah sistem informasi menurut McLeod ya. Kemudian ada lagi pernyataan deskripsi dari sistem informasi manajemen dari Davis, menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin. Artinya di sini yaitu sistem, termasuk sistem buatan ya. Kalau kemarin saya sampaikan sistem itu ada alami dan buatan. Nah, sistem informasi itu adalah contoh dari satu sistem buatan yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, di sini sudah lebih mengarah lagi pada fungsi dari sistem informasi, bahwa sistem informasi itu dibuat untuk memudahkan pihak manajemen untuk mengambil keputusan dalam sebuah organisasi, entah itu organisasi publik, organisasi bisnis, atau organisasi yang sifatnya organisasi tertutup ya. Jadi fungsi dari sistem informasi itu adalah mendukung pada sistem secara fisik dalam sebuah organisasi. Ada lagi pernyataan dari seorang pakar ya, Josh. Dia menyatakan bahwa suatu sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi-interaksi sistem informasi yang digunakan yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Kebutuhan manajerial itu seperti apa? Dan kebutuhan operasi itu seperti apa? Kebutuhan manajerial ini lebih mengarah pada pengambilan keputusan. Nah, kebutuhan operasi itu adalah mengarah pada kebutuhan fungsi ya. Kemudian pakar yang lain, Berry, ini menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang digunakan untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan
perencanaan dan pengendalian. Ini juga lebih, pernyataan ini lebih mengerucut pada fungsi sistem informasi bagi manajemen, ya. Oke, kemudian dari beberapa definisi tadi kita bisa menyimpulkan bahwa definisi dari sistem informasi itu adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia. Jadi sistem buatan, ya, yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Nah, tujuannya yaitu menyajikan informasi, bukan data lagi. Artinya informasi ini yaitu data yang sudah diolah dan disajikan sehingga mempermudah pada yang membutuhkannya. Kemudian definisi yang lain bisa kita simpulkan sekumpulan prosedur organisasi, prosedur, ya, garis bawah, prosedur yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Jadi untuk mengambil keputusan dan mengendalikan organisasi. Mengendalikan maksudnya seperti apa kira-kira? Ya, jadi setiap aktivitas organisasi, apabila ada setiap aktivitas organisasi pasti ada data yang muncul di sana dan membutuhkan sistem informasi untuk mengelola. Nah, mengelola ini mengolah dan juga merekod, ya, untuk atau menyimpan data tersebut, kemudian bisa disajikan dalam bentuk informasi. Nah, itulah fungsi dari pengendalian, ya. Jadi fungsi mengendalikan sistem informasi itu mengendalikan sebuah organisasi, itu di situ. Kemudian suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Jadi sebenarnya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi itu untuk siapa saja? Pihak intern, yaitu manajemen, dan juga pihak ekstern atau luar dari organisasi. Ini juga dibutuhkan, ya, informasi itu dibutuhkan oleh pihak luar. Kemudian konsep sistem informasi, suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian dan seterusnya, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Atau bisa disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan. Maksudnya tingkatan di sini yaitu tingkatan manajerial dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Jadi sifatnya yaitu sistem ini sifatnya yaitu real time, ya. Jadi apabila ada perubahan dalam sebuah informasi dalam sebuah organisasi, itu langsung bisa dilihat atau disajikan oleh sistem informasi. Kemudian sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya.
Oke, ini membutuhkan pemahaman yang tersendiri ya. Jadi sistem itu menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, mengkomunikasikan, dan juga menyajikan. Nah, secara umum model sebuah sistem adalah seperti ini. Jadi sistem apapun ini ada input, proses, di mana dalam proses ini ada pengendalian dan kontrol, ya. Kemudian output, menghasilkan output, di mana output ini merujuk pada sebuah tujuan dari sistem tersebut. Nah, tujuan ini nanti akan menghasilkan sebuah data baru sebagai umpan balik yang menjadi input pada sebuah sistem itu. Jadi sistem itu tidak berhenti di satu proses saja, tapi selalu berulang sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna atau yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Baik, di dalam sistem informasi ini mengenal komponen-komponen atau modul. Ya, ada kendali, input, ada input, model, output, teknologi, basis data, kendali, di mana di masing-masing komponen ini selalu berinteraksi dengan pemakai atau user. Oke, yang pertama yaitu input. Input ini adalah blok atau modul, ya, blok atau komponen input yang mewakili data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Input ini termasuk pada media dan metode untuk menangkap data, di mana data yang dimasukkan adalah data dasar, belum diolah. Jadi tidak hanya data saja, tapi juga sinyal-sinyal yang menyatakan bahwa itu sebagai perintah dalam sebuah sistem informasi, ya. Kemudian yang kedua yaitu model, blok model. Blok model ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data dari blok input dan data yang disimpan dalam basis data dengan cara tertentu untuk mencapai output yang diinginkan. Jadi blok model ini istilahnya itu adalah bentuk perintah-perintah dalam sebuah sistem informasi, ya. Jadi bagaimana data itu diolah itu di dalam model ini. Contohnya inputan transaksi jurnal, kemudian keluar menjadi neraca atau menjadi rugi laba. Nah, ini yang menjadikan itu adalah modelnya, yang menentukan itu adalah modelnya ini. Jadi model ini menentukan bagaimana input itu diproses menjadi output. Oke, kemudian komponen berikutnya atau blok berikutnya yaitu keluaran. Produk dari sistem informasi itu adalah keluaran atau output dalam bentuk informasi yang berkualitas. Nah, informasi yang berkualitas kemarin sudah saya sampaikan kan, yang sifatnya seperti apa. Oke, itu sebagai dokumentasi yang berguna dalam berbagai tingkat pemakai. Tingkat pemakai siapa saja? Yaitu manajemen, ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kemudian blok teknologi. Nah, teknologi ini adalah alat atau toolbox dalam sistem informasi. Teknologi ini digunakan untuk semua blok, ya. Jadi ada bagaimana input itu diterima, itu adalah teknologi yang berperan di situ, ya. Kemudian menjalankan model dan prosedur itu juga teknologi yang berperan. Kemudian mengakses data hingga menghasilkan output itu juga teknologi yang berperan, ya.
Kemudian blok teknologi ini dibagi menjadi 3, yaitu brainware atau keahlian user ya, kemudian hardware dan software. Dan ini ketiganya harus ada, kalau tidak ada ya tidak akan jalan. Oke, kemudian basis data. Nah, basis data ini adalah pusat data di mana data itu disimpan. Basis data itu menyimpan data ya, bukan informasi. Karena apa? Informasi itu adalah output, tapi basis data itu tidak menyimpan output, tapi menyimpan data yang diinputkan dan data yang diolah. Jadi data yang diinputkan itu tidak langsung diproses dan juga dijadikan output, tidak, tetapi data itu tersimpan di dalam basis data. Karena sistem informasi itu fungsinya tidak hanya mengolah data menjadi informasi, tapi juga menyimpan data yang dimana dapat dipanggil kembali dan diolah oleh sistem informasi tersebut. Oke, jadi basis data ini diakses dan basis data diakses dan dimanipulasi dengan menggunakan sistem ya, yang disebut dengan basis data management system, DBMS. Jadi dalam basis data ini ada software sendiri untuk mengolah basis datanya itu. Jadi mengolah datanya internalnya sebelum diakses oleh sistem informasi. Itu ada sistem ada softwarenya sendiri gitu. Kemudian yang terakhir, blok kendali. Ini harus ada dalam sebuah sistem informasi. Blok kendali ini fungsinya yaitu mengantisipasi adanya kendala dalam aktivitas sistem informasi ya. Dan apabila sistem informasi ini terlanjur terkena ancaman, maka blok kendali inilah yang memastikan bahwa data yang ada dalam sistem informasi itu tetap aman. Salah satu contohnya blok kendali ini adalah aktivitas backup data ya, atau mengantisipasi adanya virus ya, seperti itu. Baik, itu terkait dengan komponen sistem informasi. Ini secara ringkas bisa kita simpulkan seperti ini ya. Jadi blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, blok kendali ya. Kemudian dalam sistem informasi ini mengenal yang namanya yaitu spesialis informasi. Ada analis sistem, ini keahlian ya, bukan orangnya tapi keahlian yang didefinisikan ya. Jadi analis sistem bekerja sama dengan pemakai itu operator ya maksudnya. Jadi yang sistem informasi itu dibuat tujuannya sebenarnya untuk digunakan oleh pemakai atau end user ya. Mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem yang sekarang ada. Analis sistem adalah pakar dalam mendefinisikan masalah dan menyiapkan dokumentasi tertulis mengenai cara komputer membantu memecahkan masalah. Jadi analis itu kalau kita umpamakan sebuah aktivitas pembuatan bangunan secara fisik, analis itu adalah arsitekturnya pembuatan bangunan tersebut ya. Jadi yang paham betul terkait dengan sebuah sistem informasi, tetapi tidak harus paham bagaimana membuat sistem informasi. Kemudian pengelola database. Pengelola database ini bekerja sama dengan pemakai dan analis sistem menciptakan database yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi bagi pemakai.
setelah database diciptakan, nah pengelola database ini juga harus mengelola sumber daya yang ada di sana di dalam database ini. Jadi database itu dibuat, ya. Jadi tidak begitu saja ada itu, tidak, tapi dibuat. Jadi pertama harus mendefinisikan kebutuhan data tersebut, kemudian mengelompokkan data, istilahnya itu mengurutkan data dan sebagainya. Jadi banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan oleh pengelola database ini, ya. Jadi mengidentifikasi data yang dibutuhkan oleh sistem informasi, kemudian pada langkah berikutnya pengelola database ini harus memastikan bahwa database itu menyediakan data yang akurat, yang valid, dan mudah untuk diakses oleh sistem informasi. Kemudian spesialis jaringan. Spesialis berjaringan ini bekerja sama dengan analis sistem dan pemakai, membentuk jaringan komunikasi data yang menyatukan berbagai sumber daya komputer yang tersebar. Artinya spesialis jaringan ini memastikan sistem informasi ini mampu mendistribusikan informasi pada user yang mungkin secara geografi ini tidak di tempat yang sama, ya. Sistem jaringan menggabungkan keahlian bidang komputer dan telekomunikasi. Gerakan baru dari spesialis jaringan yang disebut webmaster memiliki keahlian khusus dalam menggunakan World Wide Web, ya. Jadi istilahnya yaitu jaringan dunia lebar gitu, ya. Dunia lebar, jadi seperti itu. Nah, itu yang mampu membuat jaringan di internet itu adalah webmaster. Dan sekarang untuk sistem informasi itu yang paling banyak digunakan itu adalah berbasis web. Karena apa? Kemudian dalam mengakses, ya, mendistribusikan informasi tersebut, dan sifatnya yaitu multimedia. Jadi semua dapat disaji, semua model atau semua jenis data dapat disampaikan secara mudah, secara bersamaan. Programmer, yaitu programmer ini adalah keahlian yang mampu menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem untuk membuat kode-kode atau instruksi-instruksi yang menyebabkan komputer mengubah data menjadi informasi. Jadi yang membuat program lah istilahnya, ya. Yang membuat program. Jadi yang membuat, kalau di blok sistem informasi itu yang membuat atau yang menyusun blok model, ya. Ini adalah programmer ini. Oke, operator ini adalah operator menangani peralatan komputer berskala besar seperti komputer mainframe, kemudian komputer mini. Operator memantau layar komputer, mengganti ukuran-ukuran kertas di printer. Jadi ini adalah operator ini adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan sistem informasi, ya. Oke, kemudian peran sistem informasi dalam bisnis itu apa? Yaitu pertama, mendukung operasional organisasi hingga organisasi beroperasi dengan efisien.
Coba kita bayangkan kalau sebuah organisasi bisnis tidak mau menggunakan sistem informasi sebagai pendukung operasionalnya, karena zamannya sudah zaman digital, ya, zaman yang harus menggunakan sebuah sistem informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Ini akan organisasi bisnis tersebut akan tertinggal, ya, karena tidak bisa menyesuaikan dengan kemajuan transaksi bisnis yang diterapkan pada dunia bisnis, ya. Kemudian mendukung pengambilan keputusan oleh manajerial, di mana sistem informasi menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, serta tersaji dengan bentuk yang diinginkan. Jadi peran sistem informasi ini sebagai pendukung pengambilan keputusan oleh pihak manajerial. Jadi misalkan ada sesuatu yang harus diputuskan secara cepat, ya, misalkan perkembangan pasar misalkan. Nah, yang dibutuhkan itu adalah informasi sebagai dasar pengambilan keputusan tersebut. Nah, itu harus sistem informasi harus dapat menyajikan cara cepat. Tidak hanya cepat saja, tapi harus menyajikan informasi yang akurat juga. Oke, kemudian mendukung berbagai strategi bisnis, sehingga organisasi dapat bertahan atau bersaing bahkan lebih maju. Oke, perangkat sistem informasi, karena kaitannya dengan informasi, jelas kita tidak lepas dari hardware, software, brainware, data, prosedur ini, ya. Ini tidak akan lepas dari sistem informasi, karena di dalamnya itu ya ini, ya, sistem informasi itu. Oke. Yang dimaksud dengan pengendalian operasi tadi, dalam ini katanya dengan sistem informasi, ya, ada manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat bawah, di mana masing-masing ini memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Misalkan manajemen atas ini yang menjadi wewenangnya yaitu pengawasan langsung, kaji ulang terperinci dari operasi, pengawasan operasi, penanganan masalah personel. Artinya manajemen atas ini harus memahami hal-hal ini. Kemudian, tapi ini tidak untuk persentasenya itu tidak besar. Kemudian manajemen menengah, karena sifatnya manajemen menengah itu sebagai pertama yaitu perantara antara manajemen atas dan manajemen bawah, maka harus memahami bagian-bagian yang harus dilaksanakan, ya. Jadi pengawasan langsung ini tidak harus diterapkan secara langsung atau dilakukan secara langsung. Kemudian kajian ulang terperinci dari operasi, pengawasan operasi, penanganan masalah personel, ini persentasenya itu adalah 50%. Nah, kemudian manajemen bawah ini memiliki persentase yang cukup besar, yaitu 75%, karena akan selalu lebih banyak bersinggungan pada sumber daya organisasi, ya. Kemudian tipe keputusan manajemen. Manajemen atas
Jadi ada kriteria ya, ada kriteria aktivitas yang dilakukan oleh manajemen, ada berulang, terprogram, terstruktur, mudah diprediksi, informasi umum, mudah tersedia ya. Nah, ini ada manajemen atas, manajemen menengah, manajemen bawah, masing-masing memiliki persentase yang apa istilahnya ya, pengambilan aktivitas pengambilan keputusan itu 25%, manajemen menengah 50%, manajemen bawah itu 75%. Artinya gini, manajemen atas dalam mengambil keputusan yang berulang-ulang itu biasanya lebih jarang daripada manajemen menengah dan manajemen bawah ya. Kemudian untuk masing-masing ini tentunya tidak lepas dengan kaitannya dengan sistem informasi ya. Jadi ini bukan keputusan pengambilan pengambilan keputusan terkait dengan sistem fisik, tapi ini adalah pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan sistem informasi gitu. Oke, pengelola sistem informasi ada manajemen atas, manajemen tengah, manajemen bawah, operator. Nah, masing-masing memiliki apa istilahnya itu peran sendiri-sendiri. Top manajemen ini biasanya dalam mengelola sistem itu perannya itu yaitu sebagai perencana strategis, kebijakan dan pengambilan keputusan. Manajemen tengah itu perencanaan taktis. Taktis itu apa? Taktis itu kaitannya dengan operasional fungsi ya. Kemudian pengambilan keputusan. Low management itu perencanaan, pengawasan, operasi dan pengambilan keputusan. Kemudian operator ini adalah pemrosesan transaksi dan respon permintaan. Artinya operator ini yang langsung yang paling banyak berinteraksi dengan sistem informasi, dan sistem informasi itu dibuat itu lebih banyak di persentasenya itu adalah untuk operator ini. Oke. Permasalahan yang terjadi pada sistem informasi itu biasanya pada manusianya ya. Metode pengumpulan dan pengukuran data yang tidak tepat, operator sistem tidak mengikuti prosedur, kehilangan data atau data tidak terolah, pemeriksaan dan pencatatan yang tidak sesuai, misalkan salah dalam menggunakan dokumen, kesalahan dalam prosedur pengolahan, kemudian kesalahan yang dilakukan dengan sengaja ya. Jadi menganggap seperti ini tidak masalah ya, tidak masalah kalau misalkan tidak dilaksanakan, misalkan seperti itu ya. Jadi anggapan yang menganggap sesuatu itu tidak penting, kadang seperti itu. Oke, itu ya terkait dengan konsep sistem informasi. Semoga bisa dipahami dan bisa kita jadikan sebagai pengantar diskusi.